Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi belum menerima salinan revisi peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR. Kebijakan baru dari DPR kini bisa mengevaluasi pimpinan lembaga sampai merekomendasikan dipecat. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan pihaknya belum mengomentari secara kelembagaan kebijakan baru itu. Dia menambahkan, selama ini KPK sudah dievaluasi lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. KPK sebagai lembaga negara secara reguler tentunya dilakukan evaluasi. Siapa yang melakukan evaluasi? Mulai dari BPK, audit, dan ada juga dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan. Bahwa sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan salinan dokumen tata tertib DPR secara utuh, dan bila nanti sudah didapatkan maka akan dipelajari lebih lanjut mana yang memiliki kaitan dengan tugas, fungsi maupun aspek kelembagaan KPK. DPR merevisi kilat peraturan DPR tentang tata tertib yang salah satunya membuka ruang bagi DPR untuk mengevaluasi secara berkala pejabat negara yang telah mereka pilih. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut revisi ini tujuannya untuk mendorong kinerja pengawasan DPR. Menurutnya, DPR tidak merevisi tatip untuk memecat atau mencopot kepala lembaga, mulai dari KPK hingga Mahkamah Agung. Ini kan revisi tatip itu kan hanya berlaku internal untuk mendorong kinerja pengawasan DPR. Dan yang saya bingung kan ini kok sampai kemudian isunya kita bisa mecat si A, si B pimpinan. Padahal itu revisi tatip itu hanya untuk melengkapi hal yang sudah dituangkan dalam tatip dalam fungsi pengawasan DPR, dan itu kan bukan undang-undang, ya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengklaim tidak ada polemik antara pemerintah dan DPR soal revisi tata tertib. Menurutnya, polemik hanya muncul di media saja. Kita tidak mau mengomentari tatip DPR karena tatip kan mengikat ke dalam organisasi DPR. Sejauh ini saya rasa nggak ada polemiknya ada di media aja. Di antara pemerintah dengan DPR sejauh ini tidak ada polemik. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut revisi tatip ini telah merusak sistem bernegara. Menurutnya, DPR ingin mengontrol lembaga-lembaga independen hingga bisa berujung menitipkan kasus. Jadi dengan ada peraturan seperti itu, dia akan bisa mengontrol dengan cara dia akan panggil misalnya komisioner KPK atau yang lainnya ya, KPU dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa pertanyakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka seperti apa. Dia bisa persalahkan, bahkan mungkin bisa saja terjadi titip menitip kasus misalnya. Atau titip menitip tidak hanya kasus hukum ya, tapi juga fenomena-fenomena lainnya seperti dalam hal kepemiluan ataupun dalam lingkup-lingkup kerja masing-masing lembaga itu. Sesuai aturan yang ada, DPR punya wewenang memilih anggota lembaga negara. Namun, DPR tidak bisa memberhentikan para pejabat lembaga tersebut. Tim Liputan Kompas TV. DPR merevisi peraturan DPR tentang tata tertib yang salah satunya membuka ruang bagi DPR untuk mengevaluasi secara berkala pejabat negara yang telah mereka pilih. Apakah bisa berujung DPR mencopot pejabat negara? Kami akan bahas bersama anggota Balik DPR fraksi Partai Golkar Firman Subagio dan pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat petang Pak Firman, Mbak Titi. Selamat petang Mbak Cindy, Mbak Titi. Kita ke Pak Firman dulu. Pak Firman, sebenarnya kan kalau kita lihat di pasal itu ada frasa bersifat mengikat, harus ditaati dan dikenai sanksi. Bisa dikenai sanksi apabila melanggar. Sebenarnya dalam konteks peraturan DPR mengevaluasi pejabat negara lain, maksud ataupun juga makna dari bersifat mengikat ini apa, Pak? Ya begini ya, kalau kita boleh menceritakan tentang latar belakang, mungkin ini ada persepsi publik ya yang mungkin perlu diluruskan bahwa di dalam revisi tata tertib ini kan memang ada kewenangan dan hak-hak daripada alat kelengkapan dewan untuk mengajukan tata tertib untuk disempurnakan. Nah, dalam hal ini memang ada dari MKD
yang mengusulkan tata tertib itu untuk dilakukan revisi. Tujuannya adalah bahwa untuk menjaga wibawa DPR, dan kemudian DPR itu dulu pernah sejarahnya di Undang-Undang MD 3 itu ada satu pasal, kalau tidak salah pasal 73, yang sifatnya itu memberikan isinya adalah bahwa rapat-rapat keputusan DPR itu sifatnya mengikat dan kemudian juga harus dilaksanakan. Bila mana tidak dilaksanakan ada sanksinya. Itu kira-kira kalimatnya seperti itu. Artinya tapi kalau dalam konteks mengevaluasi kinerja pejabat yang sudah dipilih oleh DPR, ini seperti apa maknanya, Nah, Pak? begini, kami menyadari betul bahwa kita ini kan memiliki trias politika. Ya, kita memahami trias politika kita bahwa di dalam konsep politik yang memisahkan tiga kekuasaan itu, adapun tujuannya adalah untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut. Oleh karena itu pemerintah kita ini kan memiliki tiga lembaga utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu kita sadari betul di situ. Oleh karena itu dalam masalah tata tertib ini, tata tertib sifatnya memang untuk internal. Namun kami tidak ada waktu itu ya, kami juga termasuk yang mempertanyakan mengenai masalah legal standing-nya, dan kemudian saya ingatkan juga mengenai pemahaman trias politikanya. Saya tidak membaca bahwa yang terkait dengan pemecatan itu kami terus terang fraksi Golkar menolak, karena kami harus betul-betul menaati terhadap trias politika itu. Masing-masing sudah punya kewenangan yang diatur dalam trias politika itu. Nah, itu yang saya pertanyakan. Jadi kalau sampai ada pemecatan, ya tentunya itu bukan menjadi salah satu usulan kami di situ. Oke, kita ke Mbak Titi. Mbak Titi, artinya kalau dengan alasan yang tadi disampaikan oleh Pak Firman, langkah merevisi peraturan DPR ini tepatkah? Ya, saya kira dari sisi ekses sudah kadung terjadi kontroversi ya, karena ini tidak bicara di ruang hampa. Kita sudah pernah punya kejadian sebelumnya pada Hakim Aswanto, yang itu menunjukkan bagaimana kemudian independensi seorang hakim dan juga lembaga peradilan itu bisa terdistorsi oleh implementasi aturan yang tidak tepat. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103 tahun 2022 sudah mengatakan tidak boleh ada gangguan terhadap kemandirian peradilan akibat pemberhentian di luar mekanisme yang sudah ada. Jadi kita ini kan bernegara ada konstitusinya. Kalau memang sudah tahu bahwa peraturan tata tertib itu berlaku di internal dan itu juga sudah ditegaskan oleh pasal 234 Undang-Undang MD 3, maka untuk apa pasal itu diadakan begitu? Karena yang kemudian menjadi kekhawatiran dan kemudian ketakutan publik, pelaksanaan dari pasal itu kemudian akan mereplikasi tindakan-tindakan yang seperti dilakukan pada Hakim Aswanto untuk jabatan-jabatan yang di fit proper test oleh DPR. Ini kita bicara bukan hanya Hakim Konstitusi loh Mbak Cindy, hampir semua lembaga negara independen itu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. Kalau tujuannya untuk mengangkat martabat DPR, banyak sekali instrumen undang-undang yang sudah memberikan kewenangan atau kemudian kekuasaan untuk melakukan pengawasan begitu ya. Jadi tanpa ada tatip ini pun dengan menggunakan instrumen undang-undang, fungsi pengawasan DPR itu sudah sangat kuat. Dengan dia melakukan fit proper test, lalu mengadakan RDP, lalu ada fungsi anggaran, itu sudah sangat luar biasa. Nah, ketika mengadakan peraturan tata tertib yang berlakunya pun hanya untuk internal, dan kalau dianggap juga tidak bisa dieksekusi untuk eksternal DPR, pertanyaannya untuk apa? Yang kemudian menjadi celah adalah ke depan penyimpangan-penyimpangan itu akan terbuka ruangnya, seperti halnya yang terjadi pada Hakim Aswanto. Oke Mbak Titi, tapi kan kalau dari DPR bilang mereka ini sifatnya hanyalah juga rekomendasi, tapi dampaknya apa? Apakah memang bisa berakhir pada pencopotan pejabat negara tadi? Iya, kalau pencopotan dari sisi desain ketatanegaraan kita tidak bisa. Tapi kan itu law in the text-nya. Prakteknya itu loh Mbak Cindy, yang kemudian ketika tafsir itu tidak bersifat ajak dan bisa disimpangi. Kalau kita bicara law in the text ya, hukum yang ada di dalam aturan, apa yang terjadi pada Hakim Aswanto itu tidak mungkin terjadi.
Dan itu juga sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kan praktiknya adalah ada seorang hakim yang bisa diberhentikan sebelum akhir masa jabatan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan undang-undang. Yang terjadi ke depan adalah kita akan berhadapan dengan ketidakpastian hukum. Sebab sebuah aturan yang meskipun berlaku secara internal, praktiknya dia eksis, dia ada begitu ya. Ketika mengatakan rekomendasi itu bisa berakhir sampai kepada pemberhentian atau pencopotan dan itu bersifat mengikat, maka dia akan diikuti oleh cara-cara untuk menciptakan instrumen lainnya. Saya meyakini bahwa peraturan tata tertib ini tidak akan berhenti di sini. Kalau memang kemudian dia dibiarkan untuk ada, pasti akan diikuti oleh menciptakan celah-celah lain atau instrumen-instrumen lain yang memungkinkan untuk lebih membuat aturan itu bisa berkuasa begitu ya. Oke, Mbak Titi tahan dulu. Kita tanyakan ke Pak Firman. Pak Firman, tadi ini bisa jadi celah untuk kekuatan hukum lain. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa? Saya rasa begini ya, kita juga memahami termasuk itu yang Mbak Titi sampaikan tadi, itu juga fraksi Golkar menyikapi yang sama. Awalnya kami memang mengusulkan bahwa lebih baik kita merevisi Undang-Undang MD3 pasal 73 yang dihapuskan itu, kita hidupkan kembali dalam rangka untuk memperkuat fungsi pengawasan. Kalau tata tertib, kami memang nggak sepakat karena tata tertib itu sifatnya internal. Tidak bisa mengintervensi di eksternal. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar kita lebih baik merevisi Undang-Undang MD3 mengembalikan pasal 73 yang dulu pernah dihapuskan itu kita kembalikan. Yang sifatnya itu adalah mengikat setiap rapat-rapat dengan kementerian lembaga karena sampai hari ini memang banyak sekali rapat-rapat di DPR yang strategis itu seperti kemarin carut-marut mengenai masalah pagar laut itu tidak dihiraukan oleh pemerintah. Dalam ini mitra kerja kami. Nah, ini yang sebetulnya kita inginkan. Tapi kalau sampai pejabat kan kembali kepada Bapak Presiden tentunya. Karena beliau yang kewenangan otoritas untuk menentukan baik evaluasi, baik buruknya, atau kemudian yang menilai berhasil ini kan Presiden. Karena tata tertib ini, kalau memang saya pribadi dari fraksi Golkar, kalau memang tata tertib ini kan masih ada waktu. Bisa juga disempurnakan kembali seperti undang-undang yang lain atau peraturan yang lain. Karena tata tertib memang betul-betul sifatnya itu harus. Oke, itu internal. Mbak Titi, artinya kalau misalnya lebih baik untuk agar lebih jelas payung hukumnya memang merevisi Undang-Undang MD3 atau ya peraturan DPR soal tatip ini memang jangan diberlakukan? Ya, saya kira pertama harus dibatalkan revisi tersebut ya. Karena faktanya adalah kalau dia untuk internal, untuk apa mengatur materi muatan yang berdampak pada eksternal? Yang terjadi kalau itu dibiarkan, Mbak Cindy, yakinlah tidak akan hanya berhenti pada tata tertib. Bahkan tata tertib itu dengan alasan dia berlaku juga sangat mungkin untuk dipaksakan kepada pihak-pihak eksternal. Dalam situasi hari ini saya kira DPR mestinya mendengarkan suara publik. Jangan membuka ruang pada instrumen yang bisa menjadi alat bagi penyimpangan di masa yang akan datang. Kalau memang kepentingannya adalah Undang-Undang MD3, maka fokus kepada Undang-Undang MD3 yang memperkuat fungsi pengawasan dan representasi DPR. Contohnya saya contohkan satu pengaturan soal kewajiban konsultasi dalam pembentukan peraturan KPU. Itu sudah ada putusan MK nomor 92 tahun 2016. MK mengatakan KPU memang harus konsultasi dengan DPR. Tetapi keputusan dari konsultasi itu tidak boleh mengikat kepada KPU karena KPU ini dijamin independensinya oleh konstitusi. Sama seperti misalnya Mahkamah Konstitusi, kemerdekaannya juga dijamin oleh konstitusi, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, hal-hal seperti ini jangan kemudian dirusak. Kalau kita membuka ruang, saya kira itu justru menimbulkan kekhawatiran yang sangat beralasan dari publik. Dia akan membawa ekses yang akan mengulangi kasus-kasus seperti pada Hakim Aswanto, Mbak Cindy. Oke, baik. Jadi catatan ini juga bagi DPR, ditunggu langkah selanjutnya. Terima kasih Mbak Titi Anggraini dan juga Pak Firman Subagio sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Saudara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara terkait anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang disebut Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo diblokir